Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kenegatifan di sekitar Anda. Pernahkah Anda mempertimbangkan efek lingkungan pada pikiran bawah sadar Anda? Ingat bahwa pikiran bawah sadar Anda terus menyerap informasi dan menarik kesimpulan, serta membentuk keyakinan berdasarkan informasi tersebut. Jika lingkungan Anda sehari-hari dipenuhi dengan hal-hal negatif dan perselisihan, bayangkan jenis pesan apa yang diserap ke dalam pikiran Anda. Bukan berarti ini lantas membuat kita terlalu khawatir terhadap hal-hal di sekitar kita ya. Tidak seperti itu juga. Saya mau sampaikan bahwa seringkali apa yang kita pikirkan secara sadar akan direspon secara berbeda oleh pikiran bawah sadar. Oleh karenanya, berhati-hati itu perlu juga. Tindakan pertama yang mungkin dilakukan adalah membatasi secara ketat hal-hal negatif yang Anda hadapi mulai saat ini. Hindari menonton berita kecuali Anda benar-benar harus. Dan hindari menghabiskan waktu terlalu banyak dengan orang-orang yang beracun atau toxic people. Disarankan carilah informasi positif untuk dibaca dan dilihat. Dan habiskan sebagian besar waktu Anda dengan orang-orang yang positif dan sukses. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa pesan yang lebih positif yang membuat berdaya akan diserap ke dalam pikiran Anda, yang akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan potensi Anda. Anda akan menjadi dengan siapa Anda sering bergaul. Jadi, kelilingilah dengan orang-orang semacam itu. Milikilah kelompok yang mendukung secara positif. Sangat penting untuk memiliki kelompok yang mendukung secara positif yang akan membantu setiap anggota melalui masa-masa sulit. Memiliki kelompok pendukung yang positif, mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif yang akan membantu Anda tetap positif saat berada dalam situasi negatif. Ada banyak orang negatif di luar sana, hindarilah sebisa mungkin. Sikap negatif mereka hanya akan menjatuhkan Anda dan membuat rasa tidak berdaya terhadap apa yang ingin Anda capai dengan berlatih berpikir positif. Bentuk lain dari pesan yang memberdayakan dan positif bisa dijumpai melalui seni dan musik. Temukan karya seni yang mengirimkan pesan positif dan membuat Anda tersenyum. Dengarkan musik yang membuat suasana hati Anda baik dan pada saat yang sama membuat Anda rileks. Ilmuwan di seluruh dunia, termasuk Swedia, Italia, dan Amerika Serikat, sudah melakukan penelitian tentang kemampuan musik untuk menenangkan pikiran dan membantu proses penyembuhan. Mereka telah menemukan bahwa musik klasik, terutama Mozart, mampu menggeser gelombang otak ke kondisi alfa yang tepat yang diperlukan untuk pemrograman ulang di bawah sadar. Keadaan gelombang otak alfa terjadi ketika Anda melamun atau berada di bawah hipnosis, di mana otak akan lebih kondusif untuk suatu sugesti. Setiap orang memiliki selera yang berbeda tentu saja, jadi temukan musik yang tepat yang dapat membuat Anda santai. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketukan drum yang keras dan cepat juga mampu memicu gelombang otak alfa. Energi negatif yang diserap. Energi ada di sekitar Anda, di setiap orang, dan di setiap ruangan. Dan meskipun Anda tidak dapat melihatnya, energi itu masih ada di sana. Anda dapat pahami dengan mudah dengan mengamati perasaan Anda dari hari ke hari. Apakah itu perasaan lesu, atau semangat, atau malah tidak merasakan apa-apa, atau gembira. Setiap orang mengeluarkan energinya sendiri saat Anda berada di dekat mereka dan Anda menangkap frekuensi energi ini pada tingkat bawah sadar. Beberapa mengisi Anda dengan kehangatan dan kegembiraan, sementara yang lain dengan ketidaknyamanan dan kesuraman. Sekarang, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa tumbuhan dapat menyerap energi dari tumbuhan lain
Diikuti dengan penelitian lainnya yang menyimpulkan bahwa dengan cara yang sama, tubuh Anda seperti spons menyerap energi yang mengelilingi Anda. Kita semua pernah mengalami hari-hari buruk dan ketika itu terjadi kita tahu kita tidak dalam kondisi terbaik dalam menjalani hari. Tapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda cenderung menganggap energi negatif sebagai sesuatu yang berasal dari orang lain saat suasana hati Anda kurang baik? Orang yang positif tertarik pada energi positif, orang negatif tertarik pada energi negatif. Hal yang sejenis akan saling tarik-menarik karena ada kemiripan sifat. Tapi bagaimana ketika Anda secara tidak sadar menarik hal-hal negatif dalam hidup Anda? Mungkinkah Anda perlu menyadari kenegatifan Anda sendiri? Getaran negatif jauh lebih daripada sekedar suasana hati yang buruk selama 1 atau 2 hari. Kenegatifan adalah racun bagi pikiran dan tubuh Anda. Itu bisa membuat Anda merasa berat menjalani hari, suram, reaktif secara emosional, dan defensif. Melihat dunia melalui persepsi ketakutan, kemarahan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Karena pikiran dan tubuh Anda saling terkait erat, kenegatifan mental Anda memiliki hubungannya dengan fisik seperti menimbulkan otot tegang, pernapasan pendek, tekanan darah meningkat, peningkatan kadar adrenalin, dan ciri khas dari stres. Mengalami hari yang buruk sesekali hanyalah bagian dari hidup dan tidak ada salahnya bagi Anda. Sebenarnya berbahaya bagi kesehatan psikologis untuk menekan perasaan Anda dan merasa tidak enak karena merasa buruk jika itu berlangsung dalam waktu yang lama. Pikiran dan perasaan Anda bisa berasal dari beberapa sumber yang berbeda. Sumber nomor 1 adalah energi Anda sendiri. Realitas yang Anda alami bergantung langsung pada perasaan Anda sendiri, pikiran dan keyakinan Anda tentang berbagai hal. Untuk mengubah keadaan Anda dan harus dipahami dulu apa yang Anda pikirkan dan proyeksikan ke dalam hidup Anda. Misalkan Anda memiliki pandangan hidup yang pesimis. Secara alami Anda mungkin dikondisikan untuk percaya bahwa apapun bisa salah, akan salah, dan apapun bisa berjalan dengan benar sekalipun, itu mungkin juga akan salah. Itulah mentalitas selalu takut salah. Anda kalah karena mempersiapkan diri, artinya Anda bersiap-siap untuk menjadi kalah. Karena itu menarik kerugian, sebenarnya itu tidak bermanfaat dan tidak memberdayakan. Ini sangat mungkin kebalikan dari apa yang Anda inginkan dari hukum tarik-menarik, bukan? Menjaga energi tetap positif. 1. Ambil tanggung jawab. Langkah pertama untuk mengubah apapun yang Anda sadari dan Anda terima sebagai tanggung jawab ini. Anda bukan penonton yang tidak bersalah. Percaya bahwa hidup terus-menerus terjadi pada Anda, kemudian menyalahkan segala sesuatu dan semua orang akan menempatkan diri Anda sebagai korban. Sangat mudah untuk merasa sebagai korban ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Dan meskipun kadang itu mungkin benar, tapi itu tidak pasti selalu benar sepanjang waktu. Anda perlu melepaskan diri dari mentalitas mengasihani diri jika Anda ingin membuat perubahan dalam pola pikir dan akhirnya dalam hidup Anda. Sadarilah bahwa Anda memiliki kendali atas hidup. Tidak ada yang bisa membuat Anda melakukan atau berada di jalan tertentu. Mereka hanya dapat memicu Anda, tapi sumber ketidaknyamanan dapat ditemukan di dalam. Pada dasarnya Anda memang bisa dipengaruhi oleh energi orang lain, tapi sampai sejauh mana itu sepenuhnya terserah Anda. Menyalahkan orang lain dan mengabaikan peran yang Anda mainkan membuat Anda pasif. Sementara merasa bertanggung jawab akan membuat Anda tumbuh dan memberi Anda pilihan untuk mengambil tindakan. Anda adalah pembuat kebahagiaan Anda sendiri. 2. Ubah cara pandang. Ubah cara Anda memandang sesuatu, maka hal yang Anda pandang akan berubah. Ada hari-hari ketika Anda kurang menerima realitas saat ini. Seperti andai saja dilahirkan lebih tinggi, lebih kaya, lebih kuat, lebih tampan, maka segalanya mungkin bisa jadi lebih mudah. Tapi tidak seperti itu cara kerjanya. Anda perlu bekerja dengan apa yang ada pada diri Anda. Jangan berdebat dengan realitas Anda saat ini, terima saja apa adanya, dan pisahkan faktor-faktor mana yang dapat Anda kendalikan dan mana yang tidak dapat Anda kendalikan. Persepsi kita tentang dunia inilah yang menciptakan pengalaman hidup kita. Dibutuhkan latihan,
dedikasi, dan membuat keputusan untuk melihat dunia melalui kacamata apa yang bisa berjalan dengan benar, bukan apa yang bisa salah. Tidak selalu positif terus memang. Emosi dan pengalaman negatif kadang berguna, memungkinkan kita untuk tumbuh dan menghindari bahaya. Namun, pikiran positif dan negatif bisa menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Apa yang Anda harapkan seringkali menjadi kenyataan. Jadi demi kebaikan Anda, sebaiknya fokus pada masa depan yang ingin Anda ciptakan. 3. Membiasakan bersyukur. Banyak penelitian telah menemukan bahwa orang yang secara sadar menghitung berkat mereka cenderung lebih bahagia dan tidak tertekan. Dari meningkatnya kesehatan fisik dan psikologis hingga membuat Anda menjadi tidur lebih nyenyak. Rasa syukur memiliki beberapa manfaat yang terbukti secara ilmiah. Begitu Anda mulai menghitung berkat Anda akan melihat bahwa Anda memiliki lebih banyak hal untuk disyukuri daripada yang bisa Anda pikirkan sebelumnya. Mengembangkan sifat syukur adalah salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan kepuasan hidup Anda. Jika Anda bersyukur atas apa adanya, termasuk pelajaran di sekolah kehidupan yang tidak menyenangkan, maksudnya di planet bumi ini, Anda dapat mengundang lebih banyak energi positif ke dalam hidup Anda. Apa yang Anda hargai dalam hidup Anda, nilainya akan meningkat. Apa yang Anda pikirkan dan fokuskan akan tumbuh dan menguat. Energi mengalir kemana perhatian Anda tertuju. So, ketika kita menyadari dan tidak mau begitu saja tenggelam dalam keadaan, maka kita memiliki kendali lebih besar atas keadaan. Maka kita dapat mulai merancang hidup secara sadar. Setelah membuat beberapa perubahan di dalam, kita akan segera menyadari bahwa hidup kita meningkat dan terwujud ke dunia luar. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-79 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapat informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.